hidup dan mati. Nasib tidak pernah berpihak pada kami. Hidup dan mati, nasib tidak pernah berpihak pada kami. Hidup dan mati, nasib tidak pernah berpihak pada kami. Hidup dan mati, nasib tidak pernah berpihak pada kami. Hidup dan mati, nasib tidak pernah berpihak pada kami. Hidup dan mati, nasib tidak pernah berpihak pada kami. Hidup dan mati, nasib tidak pernah berpihak pada kami. Hidup dan mati, nasib tidak pernah berpihak pada kami. Hidup dan mati, nasib tidak pernah berpihak pada kami. Hidup dan mati, nasib tidak pernah berpihak pada kami. Hidup dan mati, nasib tidak pernah berpihak pada kami. Hidup dan mati, nasib tidak pernah berpihak pada kami. Hidup dan mati, nasib tidak pernah berpihak pada kamu. Hidup dan mati, nasib tidak pernah berpihak pada kami. Hidup dan mati, nasib tidak pernah berpihak pada kami. Hidup dan mati, nasib tidak pernah berpihak pada kami. Hidup dan mati, nasib tidak pernah berpihak pada kami. Hidup dan mati, nasib tidak pernah berpihak pada kami. Untuk sementara, tempat kita di sini dulu ya, Nduk. Maafkan Ibu. Kamu pasti lapar. Tapi Ibu belum bisa membelikanmu makanan. Kamu tahu kan? Seharian Ibu sudah mencari kemana-mana. Tapi sedikit yang bisa Ibu kumpulkan. Uang itu saja sudah habis untuk membeli makan tadi siang. Sekarang sudah tidak ada lagi yang tersisa. Ibu pun sudah tidak tahu harus mencari kemana lagi. Mencari uang sekarang sangat sulit. Untuk memberi makan diri sendiri saja, orang-orang itu sudah kesulitan. Apalagi memberi uang pada pengamen seperti kita. Kamu ingat, Dok? Yang waktu itu di Pasar Rebo. Waktu itu Ibu mengamen di sana. Tiba-tiba satpam datang menghampiri Ibu dan berkata, "Hei, kamu yang kemarin ngamen itu kan? Ngamen lagi sekarang kamu, ha? Cari makan itu susah, malah ngamen di sini kamu, mengganggu ketertiban saja. Pergi, pergi kamu dari sini, pergi." Ibu diusir dari pasar itu dan tidak mendapatkan uang sama sekali. Dulu, Nduk, tidak kayak sekarang. Dulu,
Ibu berjualan di depan gelora stadion bola dekat rumah ibu. Rasanya senang sekali dapat uang dari hasil keringat sendiri. Dulu, Nduk, nggak kayak sekarang. Pedagang-pedagang kecil itu nggak dirazia, nggak diusir, nggak ada jam malam. Orang-orang itu bebas berjualan sampai kapanpun. Termasuk ibu yang berjualan dari siang hingga malam. Jam 1 baru membereskan dagangan. Saat ibu sedang berjualan, ibu bertemu teman sekolah ibu. Malam-malam dia bawa kentrung mau berangkat ngamen. Ibu ditawari saat itu. Katanya, suara ibu itu bagus. Ibu sempat ragu sebenarnya. Kamu tahu, katanya pengamen itu anak-anak nakal, anak-anak pang, anak-anak liar. Tapi teman ibu berhasil meyakinkan ibu yang sebaliknya. Katanya pengamen itu prinsip. Prinsip lebih baik bekerja daripada mengemis. Terutama yang paling penting, dari mengamen itu bisa mendapatkan uang yang lebih banyak daripada jualan yang hasilnya tidak seberapa. Tentu ibu tergiur tawaran itu. Di samping berjualan, ibu juga mengamen bersama teman-teman ibu. Mengamen di jalan, di taman, dan kadang kalau gelora sedang ada acara, ibu mengamen di sana. Mbak Misi, terima kasih. Misi Om, terima kasih. Dan memang betul apa yang dikatakan oleh teman ibu. Ibu mendapatkan uang yang lumayan banyak. Uang itu bisa ibu belikan kentrung buat ibu sendiri. Saat mengamen itu juga, ibu bersama teman-teman ibu bisa pergi ke tempat yang jauh. Naik bis kota, ngamen, turun ke jalan, ngamen lagi, dan naik bis kota lagi buat pulang. Dari sana, ibu mendapatkan pengalaman yang sangat berharga buat hidup ibu. Kamu tahu, Nduk? Salah satunya adalah bapakmu. Bapakmu datang dari kota yang jauh, perantau buat cari penghidupan di sini. Kerjanya mekanik lepas. Waktu itu, bapakmu kebetulan mau berangkat bekerja saat ibu sedang mengamen. Bapakmu satu-satunya orang yang mendengarkan nyanyian ibu sampai habis. Ternyata bapakmu juga tinggal di dekat gelora bersama kakaknya yang lebih dulu merantau di kota itu. Dari sana, ibu dan bapakmu menjadi lebih sering bertemu. Dan akhirnya, bapakmu melamar ibu dan kami menikah. Memang hidup itu kadang lucu ya. Nggak terduga. Setelah menikah dengan bapakmu, ibu memutuskan untuk berhenti mengamen. Ibu juga meminta agar tidak tinggal di rumah orang tua setelah menikah. Bapakmu menyetujui hal itu. Bayangkan, Duk, hidup berdua bersama orang yang dicintai. Ibu menunggu kedatangan bapakmu itu dengan tak sabar. Ibu melakukan pekerjaan rumah, hati ibu itu tidak tenang. Apalagi pekerjaan bapakmu itu tidak pasti.
kadang beberapa jam, kadang sehari, bahkan bisa sampai berminggu-minggu. Akhirnya, ibu mencoba bersabar menunggu kedatangan bapakmu. Dan bapakmu pasti akan pulang dengan perasaan yang sama. Tapi semua tinggal kenangan. Bertahun-tahun pernikahan yang bahagia tiba-tiba hilang begitu saja. Semua terjadi secara mendadak, menjalar dengan cepat ke seluruh dunia, ke segalanya. Malah itu telah merenggut segala-galanya dariku. Tepat saat kebahagiaan terakhir akan menyempurnakan hidupku. Setelah 5 tahun pernikahan, akhirnya kami akan dikaruniai seorang anak. Mas, sini mas, kita mau punya momongan. Aku hamil. Betapa bahagianya mas ketika tahu bahwa aku hamil. Betapa ia selalu berusaha pulang lebih cepat karena khawatir akan aku dan janin dalam perutku. Betapa ia selalu membuka kalender dan menerka-nerka kapan si jabang bayi akan terlahir di dunia ini. Hingga akhirnya bayi kami terlahir setelah menunggu 9 bulan lamanya. Normal, sehat, tidak ada suatu masalah selama proses kelahiran. Hingga esok hari, tepat sehari setelah kelahiran anak kami, penyakit itu muncul. Penyakit itu tiba-tiba saja sudah ada di berita-berita, menyakiti orang yang tidak beruntung. Dan Kamilah salah satu dari orang yang tidak beruntung itu. Kamu yang kuat ya, Nduk. Malah itu tidak hanya menyebarkan penyakit, tapi juga ketakutan kepada orang-orang. Sejak terjadinya malah itu, berbagai aturan pembatasan dilakukan. Orang-orang dilarang bertemu maupun membuat kerumunan. Pekerja-pekerja diperintahkan bekerja di rumah. Bahkan banyak yang terkena PHK. Karena berbagai aturan pembatasan dilakukan, akhirnya bisnis pariwisata menjadi sepi. Karena sepi rombongan, akhirnya bisnis kendaraan pariwisata menjadi lesu. Karena bisnis kendaraan pariwisata menjadi lesu, Mas tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali. Dan karena tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali, itu artinya tidak ada uang untuk menjadi pemasukan. Mas menjadi cemas. Hal itu terlihat dari kebiasaan merokoknya menjadi lebih sering. Ia menjadi lebih mudah marah terhadap hal-hal kecil, terutama saat bayi kami tak henti-hentinya menangis. Belakangan, Mas juga menjadi peminum. Aku tahu Mas juga mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Kami butuh biaya untuk susu anak kami, kontrakan kami, tagihan listrik, dan banyak lagi. Pengeluaran kami membludak, sementara tidak ada uang yang masuk. Perlahan, uang yang tersisa mulai menipis. Mas kenapa Mas? Mas mulai sakit-sakitan. Tubuhnya panas, kepalanya pusing. Ia hanya bisa terbaring lemas di atas kasur. Aku tidak punya uang untuk membeli obat, sehingga aku harus mencari utangan kemana-mana. Mbak pinjam uang buat suamiku sakit. Bu, tolong Bu, suami saya butuh uang. Suami saya harus ke rumah sakit, Bu. Pak, pinjam uang Pak. Suami saya harus berobat Pak. Saat sakit Mas mulai parah dan aku harus membawanya ke rumah sakit. Suster, tolong suami saya, suster. Dokter, tolong dokter. Suami saya sudah tidak kuat lagi, dokter. Suster, tolong suami saya. Suami saya sudah tidak kuat, dokter.
meninggal seminggu setelah dirawat di rumah sakit. Kini tak ada lagi orang yang kucinta untuk berada di sisiku. Aku membawa banyak sekali beban yang harus diselesaikan di pundak. Hingga tenggat waktu pembayaran kontrakan tiba, dan aku tidak sanggup untuk melunasi. Pemilik kontrakan lantas mengusirku dari kontrakannya. Akhirnya aku dan anakku terdepak ke jalan. Hartaku yang tersisa hanyalah pakaian yang aku dan anakku kenakan, beserta kentrung yang masih kusimpan selama ini. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Aku berjalan tak tentu arah untuk mengisi perutku dan anakku, hanya dengan mengambil. Hidup dan mati, nasib tidak pernah